kepener badhe mriki niku wau beto buku niki. Niki buku gamelane kula tapi sing nulisne niku Abah Ali. Kok kula mboten saged nulis. Niki pengijazahan pertama dari Mbah Yai Suyuti Al-Ghazali. Ini tentang pertama untuk membuka mata batin, ceritane ngono iki dhisik. 3 malam kula riyen ijazah niki. Dadi 3 malam itu untuk mematangkan terutama bab salat. Pondasine niku salat. Niki nggih kula petakne tasbih 5 macan. Nanti masuk di grup Bumi Sholawat. Jadi intinya siapapun yang mengikuti langkah saya dulu dijalankan sama guru saya, yang pertama dengan sholat, yang kedua dengan sholawat. Jadi kalau panjenengan benar-benar ingin mengikuti jejak saya, yang pertama itu sholatnya dulu, mulai dari sholat 5 waktu, sholat malamnya, sholat qobliyah ba'diyahnya, itu dulu yang dijalankan. Nanti setelah itu baru sholawat, baru asma-asma begitu. Yang penting sholawatnya dulu nggih. Sholatnya dulu terus sholawatnya. Grup Bumi Sholawat adalah sebuah komunitas yang menjadi tempat berkumpulnya para pecinta dan lover Gus Samsudin. Di dalam grup ini, para anggota akan dibimbing langsung oleh Gus Samsudin, serta diberikan amalan-amalan khusus lengkap dengan kitab panduannya. Tujuan utama dari terbentuknya komunitas ini adalah untuk membumikan sholawat di tengah masyarakat. Melalui ikatan kebersamaan dalam grup ini, diharapkan semakin banyak orang yang mengamalkan sholawat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga cahaya cinta kepada Rasulullah semakin menyebar luas dan membawa keberkahan bagi semua. Bagi yang ingin bergabung grup Bumi Sholawat, silahkan hubungi nomor 08573760 582. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, wala khawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada diri kita, sehingga seandainya seluruh lautan itu dijadikan sebagai pena dan seluruh daun yang ada di pepohonan yang ada di dunia ini semuanya dijadikan sebagai buku untuk menuliskan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, itu semuanya tidak akan pernah cukup, tidak akan mampu menuliskan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Sehingga sudah sepatutnya, sewajarnya, seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya syukur. Karena memang nikmat Allah itu banyak sekali, dan kita nggak akan mungkin untuk mampu menulisnya karena begitu banyaknya. Nikmat bisa melihat, nikmat bisa bicara, nikmat bisa bergerak, nikmat bisa bernafas, nikmat bisa berpikir, nikmat bisa makan, nikmat bisa berjalan, dan banyak lainnya. Itu semuanya kalau kita suruh menghitung, saya yakin kita tidak akan bisa. Tidak usah kok, umur kita sekarang mungkin sudah ada yang 20, 30, 40, bahkan 50 tahun. Suruh menghitung sehari saja. Sehari tadi kita itu ngelihat apa saja yang sudah kita lihat. Karena kita ini dikasih nikmat bisa melihat, dilihatkan sama Allah.
Suruh menghitung sehari aja, tadi sehari tadi itu melihat apa saja. Itu saya yakin nggak mungkin bisa menghitung. Ndelok suket, ndelok nyamuk, ndelok manuk, ndelok sembarang kali ya. Saya kayak gitu banyaknya yang dilihat. Bayangkan orang-orang yang nggak bisa melihat itu, gimana gelapnya. Belum lagi nikmat bisa berbicara. Ada masanya loh kita nanti nggak bisa bicara, dikunci semuanya. Mau bicara apa saja nggak bisa. Bahkan sekarang pun sudah ada yang terkena penyakit stroke begitu. Saya tadi pagi itu dimandikan sama Umi, ya, disamponi. Waktu saya digerujuk kepalanya itu loh, gelagapan itu bahasanya apa ya? Ya gelagapan lah, disiram banyu. Itu saya ngebayangin kalau saya sudah nggak bisa ngomong terus ketika saya sakit semuanya, atau saya mati terus disiram gitu, gimana susahnya itu? Gimana susahnya? Gelagapan nggak bisa ngomong, atau stroke nggak bisa gerak, nggak bisa ngusap itu loh. Gelagapan itu kayak gimana susahnya? Ini disiram sak detik, gerujuk ngono tok loh. Apalagi kalau setiap hari itu. Apalagi kalau setiap hari. Nah, kita ini jarang mensyukuri apa yang sudah ada. Tetapi kita itu selalu memikirkan apa yang selalu kita inginkan. Tapi yang sudah ada nggak kita syukuri. Makanya jelas sekali yang selalu saya pegang dalam kehidupan saya itu, yang menjadi dawuhnya Al-Maghfurullah Bahyai Asrori Al-Ishaqi. Beliau pernah menyampaikan bahwa ada satu maksiat yang ini hampir terjadi dalam setiap diri manusia. Ya kalau zina, mencuri itu kan nggak semua, tapi hampir semua terjadi di dalam diri manusia. Satu maksiat yang bisa mendatangkan, bahkan bisa menghalangi datangnya nikmat, bisa menghalangi datangnya rezeki. Apa itu? Wala in kafartum, kufur. Makanya kata Allah, kamu donga-dongao, gak masalah ngai sakarepku, kowe gak iso ngatur aku. Tapi ada janji Allah yang satu hal yang itu pasti. La in sakartum la zidanakum. Siapa yang bersyukur kepadaku, pasti akan aku tambahkan. Itu janji Allah. Makanya supaya kita bersyukur, salah satunya lihat ke bawah, jangan melihat ke atas. Yang selalu saya pikirkan itu saya sendiri, saya nggak ngomongin jenengan. Sampai detik ini masih dikasih kesempatan untuk ibadah itu, saya bahagianya luar biasa. Itu tadi pagi itu tiba-tiba nangis. Karena apa? Karena saya membaca sejarahnya baginda Rasulullah. Saya lagi nangis, istri saya tiba-tiba masuk kamar, izin aku. Kadang nangis tak terus nebisan. Moro-moro Umi meluk saya sambil nangis kalian. Jadi ceritanya itu baginda Rasulullah itu senang bangun malam, sholat malam dengan penuh rasa cinta itu. Ketika sujud itu beliau nggak pengen cepet naik, pokoknya dinikmati begitu. Sampai suatu ketika itu Siti Aisyah itu terbangun itu melihat baginda Rasulullah itu sedang sholat malam dengan penuh khusyuknya, dengan penuh tumakninahnya, dengan penuh cintanya begitu. Sehingga ketika baginda Rasulullah sujud itu seperti tidak bangun-bangun, lama begitu. Sampai akhirnya Siti Aisyah itu mendekat, melihat, dilihat itu kaki baginda Rasulullah itu bengkak begitu. Sehingga beliau itu ceritanya mesaknya lah, kasihan. Terus bertanya, ya Habibullah, kekasih Allah, engkau itu kan sudah dijamin surga sama Allah, dan engkau itu suci, engkau itu tidak berdosa. Kenapa engkau itu sholat sampai begitu lamanya, sampai kakimu itu bengkak begitu, dan engkau tidak berhenti-berhenti. Lalu ketika itu baginda Rasulullah menjawab, tapi dengan apa? Dengan menangis begitu. Dengan sangat khusyuknya beliau itu menjawab, wahai kekasihku, apakah salah ketika aku itu bersyukur kepada Allah? Ini bukan tentang dosa.
Tapi ini tentang cinta. Jadi bahasa ibadah karena takut neraka dan pengen surga dan karena cinta itu berbeda makomnya. Ketika mendengar jawaban itu tersentak. Siti Aisyah mendengarkan itu tersentak, begitu sangat dalamnya ternyata. Nah, ini makom yang lebih tinggi daripada makom hanya karena keinginan kita. Kadang-kadang kita ini kan ibadah karena keinginan kita supaya selamat dunia akhirat, supaya kita itu nggak masuk neraka. Bahkan ada tingkatan yang paling dasar, yaitu mengharapkan rezekinya lancar. Ini paling dasar. Yang kedua karena takut surga dan pengen surga dan takut neraka. Ada juga yang karena cinta. Ya ini yang paling tertinggi itu. Cinta ini insya Allah bisa jenengan dapatkan dengan laing sakartum la tidanakum. Ini yang paling tertinggi. Kalau semuanya Pak Purnomo semuanya atau anak-anakku di sini, mungkin ada yang di sini karena cari pekerjaan, cari uang. Itu yang paling dasar itu. Itu yang paling dasar. Tingkatannya kuli lah. Kalau dzikir itu dzikir asma, yang melakukan sesuatu untuk kepentingan sendiri. Ada juga yang semuanya di sini itu karena pengen menuntut ilmu. Tapi juga ada yang tingkatannya ketiga itu karena cinta. Jadi kalau saya dulu itu ngaji, dipesenin sama abah saya itu, sampean itu tak suruh ngaji bukan supaya sampean itu jadi orang pinter, bukan. Tapi yang penting sampean itu ngaji itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mendekat kepada yang dititipkan ilmu, yaitu kepada guru. Itu tingkatannya lebih kepada cinta. Jadi cinta itu bisa dijalankan dengan syukur. Kalau sampean sudah bisa merasakan syukur, insya Allah nanti naiknya ke cinta, ke mahabbah. Tapi kalau masih gersulo aja, itu namanya kufur. Hati-hati nih, oke? Hati-hati. Karena salah satu tanda orang yang beriman itu hatinya selalu tenang, hatinya selalu nyaman. Kok di dalam hidup kita itu selalu ada gelisah, susah, masalah. Dan masalah itu membuat diri kita susah. Tandanya ada masalah dengan hati kita. Monggo diperbaiki. Ini saya mengingatkan diri saya sendiri. Tapi kalau hati kita itu sudah benar-benar iman itu masuk ke dalam hati kita, masalah itu nanti nggak jadi masalah. Saya berbicara ini bukan kata orang, tapi saya sendiri. Kalau masalah itu sudah nggak jadi masalah, mau diomongin orang ya nggak masalah, diganggu orang ya monggo kerso, istri marah kita ya tetap tenang. Itu berarti iman itu sudah masuk ke dalam hati kita. Tapi kalau kita masih marah-marah kayak Purnomo Dewi, ini ada masalah ini. Ada masalah, ada yang harus diperbaiki. Kalau saya tidak ada cara yang lainnya kecuali laing sakartum la tidanakum. Dia malah bojo gak apa-apa. Sengganggane duwe di bojo, timbang ra ndek bojo, tekoni ibuke ora rapi-rapi pur bingung. Ku ndek bojo seneni ya bingung. Kan masalah. Jadi laing sakartum, di anak rewel gak masalah. Kan sering ada yang ngeluh, gue sampai nggak di anak bingung, ada yang sambat anaknya gini. Wong nyambut gawe kesel jarene, ya kerja malih nggak fokus. Lah rantai kerjaan tambah kesel kon, ini toh. Orang itu kan seperti itu. Jadi monggo ditumbuhkan syukurnya. Jadi ketika kita sholat, itu seneng kok. Wis nggak usah mikir, maksudnya sholatku ditampa apa ora, ngono nggak usah mikir ngono. Sampean ditakdirne Gusti Allah sholat niku dawe Syekh Athaillah As-Sakandari niku berarti sampean niku ya ditampa salate. Itu paling gampang itu. Awake dhewe ditakdirne sholat, berarti salate awake dhewe ya ditampa kalih Gusti Allah. Ora usah mikir ditampa apa ora ora usah mikir ngono. Mergo akeh wong sing sebenarnya iso nglakoni sholat tapi gak gelem nglakoni. Jane yo ngerti. Enek sing gak gelem nglakoni salat kuwi mergo ora percaya, ora ngerti, enek sing ngerti tapi gak iso nglakoni. Sing apik ya ngerti ya iso nglakoni. Kathah.
tahu kalau sholat itu baik tapi tidak bisa melakukan, mungkin karena malas, karena sembarang kali rela. Ada orang rumahnya dekat masjid nggak bisa ke masjid gitu, nggak mau ke masjid gitu. Jadi kita yang bisa melakukan itu disyukuri mawon. Niku mengke tumbuh mahabbah. Carane ngoten mawon. Disyukuri. Mugi-mugi kita sedaya saged nglampahi sedaya perintah Gusti Allah, saged nebihi napa ingkang dilarang kalih Gusti Allah. Salah siji carane lek kula niku diusahakne mendina maca Al-Fatihah ping 313. 313 niki sebenarnya nggih wonten dununge perang Badar niku pitulungane Gusti Allah yang pertama membela menolong kaum muslimin itu ya waktu perang Badar itu 313. Niku jumlahe Rasul niku sing paling utama niku nggih 313. Niku nggih wonten anune dununge. Dadi monggo pulun ngamalne bendalu niku diusahakne maos Al-Fatihah 313. Niku riyen kula asal niki waktu kula teng tahanan mriku. Nggih namine tiyang pengen nyedhek teng Gusti Allah niku alhamdulillah asal pituduh niku. Kula niku mireng dawuhe Gus Baha. Ya mbah krungu-krungu dhewe ning kupingku. Ora-ora nggih ken maos Al-Fatihah 313. Niku kula posoni. Monggo sing purun ngamalaken insyaallah nanti kita dimampukan, disenangkan terhadap sesuatu hal yang Allah senangi niku paling enak. Dan insyaallah kita nanti mampu untuk melakukan apa yang Allah perintahkan dan insyaallah diberikan kemampuan untuk menjauhi apa yang Allah larang. Niku paling penak yang urip ngoten niku. Mergo kadang awake dhewe niku ngerti lek kuwi apik ora iso nglakoni, ngerti kuwi elek panggah dilakon. Ngerti lek ngrasani wong elek ya panggah rasa-rasan. Ya ngoten niku. Maos Al-Fatihah niku insyaallah mungkin diparingi kemampuan. Al-Fatihah. Nggih niki wau kula kok pas kepener badhe mriki niku wau beto buku niki. Niki buku damelane kula tapi sing nulisne niku Abah Ali. Kok kula mboten saged nulis. Niki pengijazahan pertama dari Mbah Yai Suyuti Al-Ghazali. Ini tentang pertama untuk membuka mata batin, ceritane ngono iki dhisik. 3 malam kula riyen ijazah niki. Dadi 3 malam itu untuk mematangkan terutama bab salat. Pondasine niku salat. Niki nggih kula betakne tasbih 5 macan. Nanti masuk di grup Bumi Sholawat. Jadi intinya siapapun yang mengikuti langkah saya dulu dijalankan sama guru saya, yang pertama dengan sholat, yang kedua dengan sholawat. Jadi kalau panjenengan benar-benar ingin mengikuti jejak saya, yang pertama itu sholatnya dulu. Mulai dari sholat 5 waktu, sholat malamnya, sholat qobliyah ba'diyahnya. Itu dulu yang dijalankan. Nanti setelah itu baru sholawat, baru asma-asma begitu. Yang penting sholawatnya dulu nggih. Sholatnya dulu terus sholawatnya. Al-Fatihah.